Bab 419, Hormati Pangkat. Bai Xiaochun tiba-tiba menatap Chen Manyao dengan mata berkilau. Chen Manyao menutupi mulutnya saat dia tertawa ringan, matanya berbinar dengan pesona. Melihat seberapa besar Bai Xiaochun tertarik pada berita seperti itu, dia tidak bertele-tele. Berdasarkan investigasi komprehensif yang aku lakukan, aku yakin bahwa, meskipun tidak mengetahui lokasi Du Lingfei yang sebenarnya saat ini, dia pasti berada di sekte polaritas Teris Kaidao. Meskipun Bai Xiaochun tidak mengatakan apa-apa, matanya terus berkilau cerah. Hal-hal yang telah aku janjikan akan lakukan untukmu, akan kulakukan, kata Chen Manyu. Aku akan terus menyelidiki, dan ketika aku mendapatkan beberapa informasi yang lebih spesifik, aku akan segera memberitahu kamu. Hanya perlu diingat bahwa Du Lingfei kemungkinan sudah menyadari kehadiran kamu di sini. Memberikan Bai Xiaochun pandangan terakhir, dia berbalik dan pergi. Bai Xiaochun berdiri di pintu masuk gua keabadiannya selama beberapa waktu setelah Chen Manyao pergi, melihat matahari terbenam di cakrawala, pada bayang-bayang malam yang menyebar. Dan di laut keemasan megah yang menyebar sejauh mata memandang. Pada saat yang sama, ia mengingat kembali banyak kenangan masa lalu. 2 jam kemudian, dia mengambil napas dalam-dalam, menenangkan hatinya, dan berjalan kembali ke guanya yang abadi untuk bermeditasi. Pada saat ini, dia tidak terlalu keras kepala untuk belajar kebenaran tentang Du Lingfei seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Namun, beberapa hari kemudian, dia masih merasa agak gelisah. Tidak hanya soal Du Lingfei yang masih memakannya, tetapi masalahnya dengan Living Mountain Incantation terus membuatnya frustrasi. Dan dia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan Stone Mountain. Lupakan diriku, lupakan gunung. Ketika aku bangun, aku akan menjadi gunung, dan gunung akan menjadi aku. Bai Xiaochun mengerutkan kening. Meskipun dia mengerti kata-kata secara umum, itu adalah kata, lupa, yang jelas merupakan bagian yang paling penting. Tentu saja, mudah untuk berbicara tentang melupakan sesuatu, tetapi untuk benar-benar melakukannya adalah masalah lain, dan saat ini, Bai Xiaochun tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Bagaimana aku bisa lupa, gumamnya dengan cemas. Pergilah ke trans. Mnemonik tidak secara khusus mengatakan apa-apa tentang mengalami trans. Aku berharap ada beberapa cara yang bisa kamu katakan lupa dan kemudian langsung lupakan. Itu akan sempurna. Hampir setelah kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tiba-tiba membeku di tempatnya, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Katakan, lupakan, lalu segera lupakan. Dia menjilat bibirnya, matanya berbinar ketika dia mengingat kembali pil kebon fantasinya, yang, setelah dikonsumsi, menempatkan seseorang ke dalam halusinasi di mana orang melupakan kenyataan. Itu benar, dia menepuk pahanya dengan penuh semangat, lalu bangkit dan mulai mondar-mandir di guanya yang abadi. Setelah menghabiskan banyak waktu dalam pemikiran, ia menghasilkan salah satu pil fantasinya dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, alisnya berkerut ketika dia memikirkan ekspresi yang sangat aneh yang muncul di wajah para petani yang mengambil pil. Dan kemudian mulai khawatir bahwa dia akan terlihat seperti mereka jika dia mengkonsumsinya. Tidak, itu tidak akan terjadi. Karena aku akan mengkonsumsinya sendiri, aku harus lebih berhati-hati. Aku perlu menyesuaikan formula yang sesuai dengan aku secara khusus. Setelah menghabiskan lebih banyak waktu dalam pemikiran, ia bergegas keluar dari gua abadi ke aula pembunuh iblis untuk mendapatkan beberapa bahan yang diperlukan. Ketika murid yang bertanggung jawab atas The Pot Supply melihat Bai Xiaochun datang, dia tersenyum dan dengan hormat membungkuk memberi salam. Bai Xiaochun mengunjungi Hall of Devil Slayers cukup sering untuk mendapatkan barang yang dia butuhkan, banyak yang dia beli secara kredit. Itu adalah pengaturan yang tidak pernah terjadi di Hall of Devil Slayers, dan sebagai hasilnya, dia sangat terkenal. Aku harus meramu pil ini kembali. Aku membutuhkan pil yang dirancang untuk aku, sesuatu yang tidak berbahaya sama sekali. Katakan lupa dan kemudian langsung lupakan, katakan bangun dan kemudian langsung bangun. Itulah pil yang aku butuhkan. Semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal. Oleh karena itu, ia menghasilkan sejumlah besar poin jasa untuk mendapatkan tanaman obat yang ia butuhkan, yang semuanya sangat langka. Ketika dia melihat-lihat item yang tersedia, dia tiba-tiba melihat satu tanaman roh tertentu yang tidak memiliki bunga, tetapi sebaliknya, 7 daun, masing-masing berwarna berbeda. Hampir seketika, mata Bai Xiaochun berbinar, dan dia tersentak.
Rumput Mistisea 7 warna. Kembali di Spirit Stream Sect, dia telah membaca beberapa informasi tentang rumput Mistisea 7 warna pada Sleep Giok. Itu adalah tanaman roh yang diketahui mengeluarkan kabut halusinasi yang dapat digunakan dalam pil obat psikedelik. Tidak hanya efektif luar biasa, tetapi sama sekali tidak memiliki efek samping yang berbahaya. Beri aku beberapa di antaranya, katanya bersemangat, menunjuk ke rumput Mistisea 7 warna. Tetua Brother Bai, sekte membatasi penjualan jenis tanaman obat ini. Hanya orang-orang di 1000 top Starry Sky Dao Polarity Superstars yang dapat membelinya. Hah, kata Bai Xiaochun, rahangnya jatuh. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih tidak bisa menekan kegembiraannya tentang tanaman itu, dan langsung terbang menuju kuil utama di Hall of Devil Slayers. Sepanjang jalan, banyak murid dari Hall of Devil Slayers melirik dengan hormat ke arahnya. Biasanya ketika dia datang ke sini, dia akan berjalan dan memamerkan sedikit, tapi sekarang, dia terlalu bersemangat, dan bergegas langsung menuju kuil. Hal Master, serunya sebelum bahkan tiba, ini aku, Bai Xiaochun. Bolehkah aku meminta audiensi? Master Cloud Dao berdiri berjaga di luar kuil, dan ketika dia melihat Bai Xiaochun datang, dia tersenyum dan tidak melakukan apapun untuk menghalangi jalannya. Membiarkannya masuk langsung ke dalam kuil. Feng Yut sedang duduk di ujung kuil, bermeditasi. Namun, begitu Bai Xiaochun bergegas masuk, matanya terbuka. Memaksa senyum ke wajahnya, dia berkata, apa yang bisa aku bantu, Xiaochun? Baru-baru ini, Bai Xiaochun berada di Ravine of Endless Mountains, membuat Hall of Devil Slayers jauh lebih tenang. Sebelum itu, dia selalu datang dengan satu masalah atau yang lain untuk mengganggu Feng Yut. Hal Master, Bai Xiaochun berkata dengan cemas, aku benar-benar membutuhkan rumput Mistisea 7 warna. Apakah kamu punya? Bisakah aku memiliki beberapa batang? Feng Yut mengeluarkan slip batu giok untuk memeriksa berapa banyak rumput Mistisea 7 warna di Hall of Devil Slayers. Setelah beberapa saat, wajahnya berkedut meskipun rumput Mistisea 7 warna bukanlah tanaman yang sangat langka, tidak ada persediaan besar di tangan. Hall of Devil Slayers hanya memiliki 3 tangkai. Selain itu, mengingat efek halusinasi tanaman, itu hanya bisa ditangani dengan aman oleh pembudidaya dengan basis budidaya yang relatif tinggi. Dengan demikian, sekte tersebut telah membatasi cara penyebarannya. Feng Yut menghela nafas dan berkata, ini bukan masalah besar. Cari saja seseorang di 1000 teratas Starry Sky Dao Polarity Superstars, dan minta mereka membelinya untuk kamu. Pada titik ini, dia benar-benar merasa seperti telah menjadi pelindung Bai Xiaochun. Menekan perasaan suram yang telah muncul di dalam hatinya, dia mengangkat suaranya dan berkata, Tuan Cloud Dao, bisakah kamu menangani ini? Master Cloud Dao mengangguk setuju dan bergegas. Bai Xiaochun segera dipindahkan. Seluruh tujuannya datang ke sini adalah untuk mencari bantuan dari Feng Yut dalam mendapatkan seseorang dari 1000 teratas untuk membeli tanaman untuknya. Melemparkan tangannya ke bahu Tuan Cloud Dao, Bai Xiaochun dengan cepat membawanya keluar dari aula. Junior Brother Bai, Master Cloud Dao berkata dengan cepat, Hall of Devil Slayers hanya memiliki beberapa lusin murid dalam 1000 teratas. Semua dari mereka dipilih, jelas, dan banyak yang bangga dan sombong. Jelas, siapapun dari mereka yang setuju untuk membantu kamu akan mengharapkan semacam kompensasi sebagai imbalan. Master Cloud Dao tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan kebenaran dari Bai Xiaochun. Sebagai penjaga kehormatan Hall of Devil Slayers, tidak hanya dia ingin menghindari menyinggung Bai Xiaochun, dia juga berusaha menghindari memprovokasi mereka yang berada di 1000 teratas. Tidak masalah, kata Bai Xiaochun, melambaikan lengan bajunya. Jika ada satu hal yang ia miliki banyak, itu adalah poin pantas. Dipenuhi dengan semangat, dia bergegas mengikuti guru Cloud Dao menuju gua abadi yang jauh. Setelah mencapai jarak tertentu, Master Cloud Dao berhenti untuk menawarkan penjelasan. Ini adalah gua abadi dari saudara Brother Zhou. Dia sudah dalam tahap formasi inti akhir, meskipun belum berusia 100 tahun. Dia mencapai bagian hijau pelangi, mendapatkan peringkat 777 di Starry Sky Dao Polarity Superstars. Junior Brother Zhou adalah terpilih, dan sangat terkenal di Hall of Devil Slayers. Dia juga memiliki banyak pengikut di antara para murid berpangkat rendah. Mari kita kunjungi dia, ingatlah untuk bersikap sangat sopan, dan pasti tidak mengatakan apapun untuk menyinggung perasaannya. Master Cloud Dao menawarkan beberapa nasihat lagi di sepanjang garis-garis ini, dan Bai Xiaochun mengangguk setuju sepanjang waktu.
Dia tahu bahwa ketika akan meminta bantuan, seseorang harus bersikap terbaik. Sebelum mereka berdua bahkan bisa mendekati pintu, tiga pembudidaya bergegas ke depan untuk menghalangi jalan mereka. Ketiga pembudidaya ini memiliki basis budidaya yang mendalam, tetapi begitu mereka melihat bahwa itu adalah Master Cloud Dao yang mendekat, mereka melangkah ke samping. Namun, setelah mencapai pintu, tidak ada jumlah panggilan dari pihak Master Cloud Dao yang bahkan memicu respons sekecil apapun. Kurasa Junior Brother Zhou tidak ada di rumah. Master Cloud Dao berkata dengan sedikit canggung. Bai Xiaochun mengerutkan kening dan kemudian membuka mata ketiga celah kecil. Secara instan, dia bisa melihat bagian dalam gua abadi. Berbaring di depan adalah seorang pria muda yang sedang ditunggu oleh beberapa pelayan-pelayan. Ekspresi cemoohan bisa terlihat di wajahnya saat dia dengan terang-terangan mengabaikan Bai Xiaochun dan Master Cloud Dao. Jangan khawatir, Junior Brother Bai, mari kita lanjutkan saja. Berikutnya adalah gua abadi milik Junior Brother Chen. Dia teman aku, jadi dia harus bisa membantu dengan masalah kecil seperti ini. Bai Xiaochun mulai sedikit tertekan, tapi dia mengikuti Master Cloud Dao bersama ke gua abadi kedua. Rupanya, Tuan Cloud Dao benar-benar berteman dengan Brother Junior ini, yang segera membuka pintu dan membiarkan mereka masuk. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa ia tidak memperlakukan mereka dengan dingin, dia juga tidak memperlakukan mereka dengan hangat. Setelah Tuan Cloud Dao menjelaskan situasinya, Brother Junior Chen memandang Bai Xiaochun dengan dingin dan berkata, aku akan menanganinya setelah sesi meditasi terpencil aku saat ini. Terima kasih banyak, Kakak Chen. Bai Xiaochun berkata dengan cepat. Ngomong-ngomong, berapa lama milikmu? Paling cepat, 2 tahun. Mungkin sebanyak 5. Tampak agak tidak sabar, dia melambaikan mereka keluar dari gua abadi.